Baik Bapak Ibu, peserta seleksi tes 3K tahap 1 yang sudah lolos passing grade ya, yang dinyatakan lolos di tahap 1 dan sekarang masih menunggu pemberkasan. Jadwal pemberkasan atau mengisi daftar riwayat hidup di akun SSCSN masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu di Kabupaten Karangasem ya sudah keluar pengumuman pemberkasan usul nomor induk P3K tahap 1. Ini nanti bisa dijadikan gambaran bagi kita semua. Memang belum semua daerah ya, belum semua BKPSDM kabupaten mengumumkan pemberkasan usul nomor induk P3K. Tapi di kabupaten ini, di Kabupaten Karangasem sudah. Nah, kita lihat sama-sama apa saja syarat-syarat yang diperlukan dan bagaimana nanti mekanismenya. Ini bisa kita jadikan gambaran umum. Mudah-mudahan nanti di kabupaten Bapak Ibu masing-masing tidak berbeda jauh ya dari apa yang nanti akan kita lihat di sini. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses loading. Nah, ini pengumuman nomor 800 garing 3201 BKPSDM Setda tentang pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional guru yang dinyatakan lulus kompetensi tahap 1 pada pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021. Oke, kita klik di sini ya untuk mencari suratnya. Nah, ini dia. Saya akan perbesar dulu. Oke. Ini dari Kabupaten Karangasem. Ya, judulnya sama yang seperti sudah tadi saya bacakan. Nah, Bapak Ibu, di sini pada surat ini ya disampaikan bahwa peserta yang melaksanakan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K tahap 1 adalah peserta calon P3K guru yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 1. Ya, daftar nama terlampir. Jadi di bawahnya ini disertakan nama-nama peserta yang lulus ya. Oke, kemudian yang kedua tadi adalah peserta yang sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan kelengkapan dokumen berkas usul penetapan NI P3K atau nomor induk sebagai berikut. Ya, ini dilakukan dengan dua cara ya, secara daring dan secara luring offline. Nah, baik, kita simak mekanisme dan syarat yang diperlukan masing-masing. Untuk yang secara daring, dokumen yang diunggah itu yang pertama adalah pas foto terbaru pakaian formal, ya, kemeja putih lengan panjang. Mungkin pada saat proses pendaftaran P3K kemarin, pada saat pembuatan akun Bapak Ibu mungkin ada yang tidak memakai kemeja putih, mungkin ada yang memakai batik, kemudian latar belakang fotonya atau background fotonya tidak merah. Nah, sekarang untuk proses pemberkasan ini diminta memakai kemeja putih lengan panjang dengan latar belakang foto berwarna merah. Nah, itu disiapkan saja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Ya, tidak diminta di sini yang legalisir ya. Kemudian yang ketiga, daftar riwayat hidup yang ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam cair dan ditandatangani di atas materai. Ya, nanti daftar riwayat hidup ini kita akan isi di SSCSN ya. Kita tunggu saja nanti jadwalnya entah kapan. Mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan di bulan Desember ini nanti kita bisa melakukan pengusulan NI P3K ini. Dan yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa siapkan dari sekarang untuk SKCK. Karena SKCK itu kan berlaku 6 bulan. Kemudian yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan yang keenam, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Surat bebas narkoba ya, surat bebas nafsa. Ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat berwenang
pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Kemudian yang ketujuh, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam cair di atas materai 10.000. Nah, ini nanti ada formatnya Bapak Ibu ya. Kenapa disebut dengan surat pernyataan 5 poin? Karena di sini ada 5 poin yang tertera, yaitu yang pertama tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, dan yang poin kedua tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS maupun P3K dan seterusnya. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau P3K atau TNI Polri. Dan poin keempat, tidak menjadi pengurus partai politik. Dan poin kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Itu ada 5 poin isinya, sehingga disebut dengan surat pernyataan 5 poin. Pasti nanti akan ada contoh format suratnya, sehingga Bapak Ibu tinggal download saja dan menyesuaikan dengan identitas Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang secara online, cuma 7 Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya lebih simpel dari pemberkasan yang tahun lalu, karena yang diminta hanya ini saja. Ini gambaran Bapak Ibu ya, tapi nanti di Kabupaten Bapak Ibu bisa saja diminta ya lebih daripada ini. Ini sebagai gambaran saja dulu. Kemudian yang secara luringnya atau offline-nya, yaitu pengiriman berkas ya, dikirim ke kantor BKPSDM Kabupaten Karangasem. Nah, isi berkasnya apa saja? Yang pertama itu pas foto terbaru pakaian formal, ya sama yang seperti di ketentuan luring tadi, ketentuan yang online tadi. Yang nomor 1 kan minta kemeja putih lengan panjang dengan latar belakang merah. Nah, sekarang fotonya ini dicetak yang berukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Ya, artinya foto yang Bapak Ibu upload yang di online itu dicetak, nanti disertakan di pemberkasan offline-nya ini. Dan yang kedua, fotokopi nomor ujian peserta sebanyak 1 lembar. Ya, nomor ujian kan Bapak Ibu bisa nanti download di akun SSCSN masing-masing. Kemudian yang ketiga, CD 1 buah. Nah, yang di dalamnya berisi file PDF hasil scan berwarna. Ingat, harus menggunakan mesin scanner dari semua dokumen berkas yang telah diunggah secara online. File tersebut dimasukkan dalam satu folder dengan nama, ya ini cara pemberian namanya. Nah, di kolom ini lebih jelas lagi. Misalnya yang pertama pas foto yang di scan, nanti nama filenya foto P3K ya underscore nomor ujian peserta. Ya, nomor ujian Bapak Ibu kan tahulah pasti. Nah, tipe filenya ini sini semua PDF ya. Ya, yang 7 file tadi yang kita upload di pemberkasan secara online-nya nanti dimasukkan di sini di CD-nya yang diminta ini. Nah, kemudian berikutnya pemberian nama ya. Untuk filenya tadi kan sudah. Nah, kemudian nama foldernya. Nah, itu kan dijadikan dalam satu folder ketujuh file tadi. Dijadikan satu folder, kemudian nama foldernya diberikan nama Bapak Ibu, kemudian underscore nomor ujian. Dan yang keempat, dokumen berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop kecil dan dikirim via pos atau jasa kurir kepada Kepala BKPSDM. Nah, ini contoh ya, nama pengirimnya siapa ya, seperti ini ya, nama pengirim, nama, alamat KTP, telepon, kemudian ditujukan kepada ini alamatnya. Nah, adapun jadwal penyampaian kelengkapan dokumen atau berkasnya, ya dokumen berkas online tanggal 22 November sampai dengan 10 Desember 2021. Nah, ini di Kabupaten Karangasem itu batas akhirnya 10 Desember. Berarti kemungkinan di daerah Bapak Ibu bisa jadi nanti ya Desember awal sudah mulailah pemberkasan, karena kemungkinan saya tidak jauh melenceng dari tanggal ini. Dan yang kedua, dokumen berkas offline tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember, diterima paling lambat 9 Desember. Nah, kemudian bagi peserta yang tidak melakukan pemberkasan baik secara daring maupun luring, ya dinyatakan gugur kalau sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan pemberkasan. Kemudian peserta wajib memantau pengumuman yang terdapat pada laman ini untuk Kabupaten Karangasem ya. Nah, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri, sehingga Bapak Ibu pahami betul apa yang diminta syarat-syaratnya dan sampai
kapan pemberkasan itu dilakukan. Jadi kalau kita perhatikan, ini sungguh simpel Bapak Ibu, tidak perlu melakukan legalisir sana sini, legalisir ijazah, legalisir transkrip nilai, serdik, bagi yang punya serdik dan lain-lain. Cuma diminta di sini adalah aslinya. Nah, mungkin nanti yang perlu juga Bapak Ibu berhati-hati adalah pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Nah, untuk pengisian daftar riwayat hidup nanti saya akan buatkan tutorialnya, karena kebetulan tahun lalu saya melakukan pengisian daftar riwayat hidup untuk teman saya yang lolos CPNS, sehingga saya yakin prosesnya itu mirip dengan yang pemberkasan P3K sekarang. Baik Bapak Ibu, demikian saja informasi ini. Sekali lagi, ini adalah sebagai gambaran Bapak Ibu. Mungkin nanti di kabupaten Bapak Ibu masing-masing akan sedikit ada perbedaan, tetapi saya yakin secara umum tidak akan terlalu berbeda jauh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.